Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royan Rosid Ridho dengan NIM 430102000179, kelas Psikologi Sosial 3D. Saya akan mereview film dengan judul Ajari Aku Islam dengan pemeran Roger Danuarta, Judme Rizka, Mikdad Adausi, Sinta Naomi, JKT48, Agus Melas, dan Asrul Dahlan, yang diproduksi oleh RA Pictures dan Retro Pictures, yaitu sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari sang pemeran utamanya, yaitu Roger Danuarta dan Judme Rizka, di mana film ini menceritakan tentang perjalanan hidup Roger Danuarta dari seorang non-muslim yang akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Langsung saja ke review filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kenny yang baru saja selesai beribadah sebagai seorang Tionghoa. Di tengah perjalanan ia dihadang dengan sekelompok preman, lantas ia kabur dari kelompok preman tersebut dan akhirnya ia masuk ke sebuah masjid, dan akhirnya preman tersebut pergi. Kemudian Kenny keluar dari masjid tersebut. Adegan pun terfokus kepada seorang gadis Melayu muslim bernama Vidya dan sahabatnya yang bernama Salma. Setelah beristirahat, mereka pun melakukan kegiatan untuk sebuah penggalangan dana untuk korban bencana alam. Namun mereka melakukan cara itu berbeda dengan cara menjual beberapa aksesoris, yang mana hasil penjualan aksesoris tersebut akan disumbangkan kepada korban bencana alam. Di saat yang sama muncullah Kenny di sana. Itu menjadi pertemuan pertama di antara mereka. Namun Vidya dibikin agak sedikit kesal pada Kenny karena tingkah Kenny yang terus menggodanya. Lantas Vidya pun pergi untuk menunaikan sholat asar. Namun Kenny terus mengikuti Vidya sampai masuk ke dalam masjid, bahkan sampai Vidya selesai sholat dan kembali ke penggalangan dana. Kenny pun akhirnya membeli semua barang untuk diberikan kepada semua orang, termasuk Salma dan Vidya. Keesokan harinya, Kenny terlihat di sebuah masjid untuk menunggu Vidya selesai sholat duhur. Vidya pun bertanya, "Untuk apa kamu di sini?" Kenny pun menjawab, "Untuk dekat denganmu." Vidya pun kembali bertanya, "Awang tahukah kalau aku ini Islam?" Kenny pun kembali menjawab, "Kalau begitu, mengapa kau tidak membuatku jatuh cinta kepada Islam, sama seperti kau membuatku jatuh cinta padamu?" Mendengar niat baik Kenny untuk belajar agama Islam, Vidya pun mendekatkan Kenny ke dalam Islam dengan memberikan buku-buku sejarah Islam dan juga buku Iqra untuk ia pahami. Dan nampaknya Kenny terlihat sangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam. Singkat cerita, keluarga Kenny mengadakan acara pertunangan antara Kenny dan Chelsea, seorang anak dari pengusaha Tionghoa yang telah dijodohkan dengan Kenny oleh orang tuanya. Ayah Chelsea pun menyuruh Kenny agar mempercepat pertunangan mereka. Namun Kenny menolak dengan alasan ia tidak mencintai Chelsea. Tetapi ayah Chelsea terus meyakinkan Kenny dengan menawarkan sebuah bantuan, bahwa ia akan membereskan preman-preman yang selalu menagih hutang padanya. Esok harinya terlihat Kenny, Vidya, dan Salma yang lagi jalan-jalan. Kenny pun berterima kasih pada Vidya karena telah mengajarinya tentang agama Islam. Maka dari itu, ia berhenti untuk menggeluti bisnis gelapnya yang selama ini menjadi mata pencahariannya, dan hal itu membuat Vidya senyum-senyum sendiri. Sesampainya di rumah, Kenny pun harus mendapatkan amarah dari ayahnya, karena ayah Kenny telah menemukan buku-buku sejarah Islam yang berada di kamar Kenny. Sontak ayah Kenny pun memperingati Kenny agar tidak membaca lagi buku tersebut.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Adegan pun akan terfokus pada Kenny dan Vidya yang secara kebetulan menaiki angkutan umum yang sama. Mereka pun ngobrol online lewat HP mereka masing-masing. Setelah turun dari angkutan umum tersebut, Kenny menawarkan untuk mengantar Vidya sampai di depan rumahnya. Vidya pun setuju dengan catatan mereka berjaga jarak karena mereka bukan mahramnya. Setelah sampai di depan rumah Vidya, mereka pun dikejutkan dengan adanya seorang laki-laki yang sedang menunggu kedatangan Vidya. Seorang yang sudah lama menyimpan rasa kepada Vidya, yang baru pulang ke Indonesia dari Turki untuk menuntut ilmu agama. Dengan adanya Fahri di sana membuat Kenny merasa terasingkan dan ia memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat Vidya dan Kenny sedang duduk bersama di tangga masjid. Di sana Vidya pun bertanya, "Kenapa abang sebegitu maunya dekat dengan saya dan sebegitu maunya belajar agama Islam?" Kenny pun menjawab, "Jika kau pikir aku ingin belajar agama Islam karena aku ingin dekat denganmu, maka kamu salah." Vidya pun bertanya, "Terus?" Kenny pun menjelaskan bahwa pada saat masih kecil, ia selalu pergi ke masjid untuk mendengarkan lantunan adzan, dan dari suara lantunan adzan tersebut selalu membuat hatinya nyaman dan tentram. Maka dari itu, Kenny tertarik untuk belajar agama dengan Vidya, seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain, ayah Vidya telah mengetahui bahwa Vidya akhir-akhir ini sedang dekat dengan Kenny, yang merupakan pria non-muslim. Ayah Vidya pun meminta Vidya jaga jarak dengan Kenny dan meminta Vidya untuk membuka hati untuk Fahri. Namun Vidya mengatakan bahwa Kenny adalah pria yang baik dan sangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Islam melalui dirinya. Mendengar hal tersebut, ayah Vidya meminta Kenny untuk datang ke rumahnya. Lantas Vidya pun menghubungi Kenny untuk memberitahunya bahwa ia diundang ke rumahnya untuk bertemu dengan ayah Vidya. Kenny pun mengiyakan ajakan tersebut, dan keesokan harinya di tengah perjalanan Kenny ternyata diikuti oleh beberapa orang yang diduga orang tersebut adalah anggota kepolisian yang akan menangkap Kenny dengan kasus bisnis ilegalnya. Kenny pun dengan cepat pergi ke markasnya untuk memberitahukan kedua rekannya bahwa polisi akan datang menangkap mereka, dan kemudian Kenny pun memerintahkan rekan kerjanya itu untuk mengambil sebuah bukti untuk mereka pergi dari sana. Namun sayangnya di tengah pelarian mereka, rekan kerja Kenny yang berbadan besar berjalan terlalu lambat yang membuat mereka semua harus tertangkap oleh polisi tersebut. Di tempat lain, Vidya sedang menunggu Kenny harus dibuat kecewa karena Kenny dari pagi sampai malam tak kunjung datang ke rumahnya. Setelah beberapa hari di penjara, Kenny pun akhirnya bebas tak bersyarat, dan ternyata yang membebaskan Kenny adalah ayah Chelsea yang membuat Kenny secara tidak langsung kembali berhutang budi padanya. Setelah bebas, Kenny pun datang ke rumah Vidya untuk membayar janjinya yang sempat tertunda. Di saat itu terjadi sedikit perselisihan antara ayah Vidya dan Kenny yang berujung pada lontaran kata-kata Kenny yang sama seperti sebelumnya yang pernah ia katakan pada Vidya, yaitu, "Mengapa Bapak tidak membuat saya jatuh cinta dengan agama Bapak seperti anak Bapak yang sudah membuat saya jatuh cinta?" Semenjak saat itu, Kenny semakin giat untuk mempelajari agama Islam, dan ternyata kali ini Fahri lah yang mengajarinya tentang agama Islam, hingga pada akhirnya ayah Kenny pun mengetahui bahwa Kenny telah dekat dengan Vidya yang merupakan wanita muslim. Sontak ayah Kenny pun sangat marah terhadap Kenny dan memerintahkan untuk menjauhi Vidya dan kemudian melangsungkan pernikahan dengan Chelsea. Namun Kenny menolak perintah ayahnya tersebut dengan alasan
ia tidak mencintai Chelsea dan lebih memilih Vidya untuk dicintainya. Ayah Kenny pun seketika menampar Kenny dan mengancam akan mengeluarkan Kenny dari kartu keluarga apabila Kenny tidak menuruti ayahnya itu. Keesokan harinya, Kenny mendatangi warung kopi milik ayah Vidya untuk menemui Vidya, dan di saat itulah terjadi sebuah adegan yang mengharukan, di mana Kenny menanyakan tentang perasaan Vidya kepada dirinya. Awalnya Vidya tidak ingin menjawab pertanyaan Kenny tersebut, karena menurutnya hal itu tidaklah penting selagi Kenny belum menjadi mualaf. Namun setelah Kenny mengatakan bahwa minggu depan ia akan menikah, Vidya pun seketika terdiam dan sambil menahan air mata, Vidya pun berkata, "Aku sama sekali enggak mencintai kamu." Sontak perkataan Vidya itu dapat membuat Kenny menangis dan kemudian ia pun pergi dari sana, dan setelah pergi giliran Vidya lah yang menangis. Singkat cerita, tibalah hari di mana Kenny akan melangsungkan pernikahan dengan Chelsea. Di sisi lain, Vidya pun mencoba melupakan Kenny dan memberikan kesempatan Fahri untuk lebih dekat dengannya. Sebelum resepsi dimulai, Kenny pun akhirnya membuat keputusan besar, yaitu ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan dirinya dengan Chelsea. Dan hal itu pastinya akan membuat ayah Kenny sangat murka, di mana ia secara keras membentak Kenny dan berkata bahwa "Kamu bukan anakku lagi." Selain ayah Kenny yang murka dengan keputusan Kenny, nampaknya juga membuat ayah Chelsea terkuak amarahnya, di mana ia berencana untuk membalaskan dendam atas patah hati anaknya. Ayah Chelsea pun mengirim anak buahnya untuk mencelakai Vidya dan ayahnya. Di saat anak buah ayahnya Chelsea ingin menculik Vidya, di saat itulah datanglah Kenny untuk menolong Vidya dan ayahnya. Namun salah satu anak buah ayahnya Chelsea seketika mengeluarkan senjata tajam dan berhasil menusuk Kenny di bagian dadanya. Dan saat itu terjadi adegan yang sebelum kematiannya, Kenny akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dari arahan ayah Vidya. Di akhir film terlihat Vidya sangat terpukul dengan kepergian Kenny. Dia setiap harinya ia selalu mengenang masa indahnya bersama Kenny sambil memegang gelang yang Kenny berikan kepadanya, dan film pun selesai. Kesimpulan, kita sebagai umat manusia harus menghargai antar sesama umat beragama. Salam toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.